Haleluya. Terima kasih sidang jemaat Tuhan. Kalau sampai hari ini kita tetap setia beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Terima kasih buat kecintaan jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa boleh terus mengikuti program ini. Program di mana kita harus tetap beribadah di rumah, mendengarkan firman Allah di rumah. Dan hari ini dalam kita memperingati kenaikan Kristus ke sorga, kita kembali beribadah dan kita kembali akan merenungkan sabda Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran, hidup kita. Kita mengangkat satu pujian, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Dalam firman Allah hari ini kita mau belajar tentang makna kenaikan Kristus dan dampaknya bagi kita sebagai orang percaya. Kita angkat pujian ini terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati untuk memberikan tempat yang terbaik bagi firman Allah. Kita angkat pujian, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sementara kita datang kepada Tuhan, biarlah melalui pujian ini benar-benar kita dapat merasakan bagaimana sentuhan kasih Kristus dalam hidup kita masing-masing. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang
keagungan kasih ilahi. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang hidup, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyata bahwa Allah kami adalah Allah yang dahsyat, yang pernah hadir ke sorga, mati, bangkit, dan hari ini kami mengingatnya bahwa Allah kami melalui Kristus Yesus, Engkau naik kembali ke sorga. Itu sebabnya kami bersyukur atas peringatan ini. Kami berterima kasih karena ada janji Tuhan yang dahsyat bagi kami. Itu sebabnya Bapa, hadirlah Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan, kuduskan hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan, tuntunan Roh Kudus, urapan dan kuasa sorga ada memenuhi hidup hamba-Mu dan juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami. Kami siapkan hati, kami siapkan tempat yang terbaik di dalamnya untuk taburan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita mengingat bahwa Yesus naik ke sorga di hadapan para murid-muridnya. Setelah 40 hari Yesus bersama-sama dengan para murid-muridnya dan beberapa orang lain lagi. Maka dia mulai menyatakan dirinya sungguh-sungguh dalam suatu keajaiban di hadapan para murid-muridnya. Dia terangkat naik ke surga. Itu sebabnya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita mau belajar bagian yang menjadi makna dari kenaikan Kristus ke sorga bagi kita sebagai umat-umatnya. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-28. Saya baca buat kita sekalian. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Hal ini dinyatakan oleh Kristus, oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia mati, sebelum dia mengalami penderitaan. Dan dia sudah sampaikan ini kepada murid-muridnya bahwa dia datang dari Bapa ke dalam dunia dan dia juga akan pergi meninggalkan dunia kembali kepada Bapa. Inilah yang kita peringati hari ini. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kalau kita boleh renungkan ibadah peringatan kenaikan Kristus seolah-olah seperti kayak anak tiri atau dianaktirikan dari perayaan-perayaan yang lain. Pada peringatan kenaikan Kristus, orang-orang Kristen, orang-orang percaya banyak pergi liburan ketimbang datang ke gereja beribadah bersyukur.
berbeda atmosfer atau suasana ibadah waktu kita memperingati Natal, kita memperingati Jumat Agung, kita memperingati kebangkitan Kristus, kita memperingati hari Pentakosta. Itu sungguh jauh berbeda momennya dengan ibadah peringatan kenaikan Kristus. Biasa aja, kayak nggak ada momen penting begitu. Padahal dalam pemahaman saya, semua hari-hari besar bagi orang Kristen itu sama pentingnya. Natal contohnya, itu kita bicara tentang bagaimana kehadiran Allah ke dalam dunia. Dia ingin menjangkau kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita tidak akan mampu untuk mencari keselamatan, untuk mendapatkan keselamatan melalui diri kita sendiri dengan apapun caranya. Maka Yesus hadir ke dunia. Peringatan Jumat Agung, Yesus mati. Kita mengingatnya bahwa di sanalah pengorbanan Kristus untuk menebus kita sebagai umat-umat miliknya. Paskah atau kebangkitan kita peringati juga. Bahkan ada beberapa orang Kristen yang masih percaya kalau misalnya pas hari kematian atau Jumat Agung itu pergi ke ziarah makam keluarga, dan hari Minggu pagi pas kebangkitan mereka pergi juga subuh-subuh itu ke kuburan, ke makam-makam, ke TPU untuk berdoa di sana. Tradisi itu masih ada. Kebangkitan Kristus diperingati sebagai momen penting juga. Tapi seringkali kenaikan Kristus terabaikan. Itu sebabnya pada hari ini kita mau belajar. Kalau dalam pemahaman saya, kenaikan Kristus itu juga adalah peristiwa yang penting, momen penting bagi kehidupan orang percaya. Kita mau belajar dua hal saja. Yang pertama, yang harus kita pahami tentang peristiwa kenaikan Kristus adalah Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Saya bacakan buat kita sekalian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sangat jelas Yesus menyampaikan ini. Ini bicara tentang bahwa kenaikan Kristus ke sorga itu merupakan pembuktian bahwa sorga adalah kepastian bagi orang percaya. Sorga adalah kepastian bagi orang percaya melalui kenaikan Kristus ke sorga. Itu tadi kita sudah baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya langsung ke ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
bicara tentang kepastian sorga bagi orang percaya. Kepastian keselamatan bagi orang Kristen. Jaminannya siapa? Jaminannya Tuhan sendiri. Jaminannya Yesus sendiri. Gak main-main. Dan yang menyediakan tempat di sorga itu adalah Tuhan kita sendiri. Bukan kita yang berusaha untuk sampai ke sorga. Bukan. Gak akan nyampe-nyampe. Capek kita. Capek. Bahkan sampai nangis darah. Gak cuma nangis darah. Sampai mati pun. Kalau bicara sorga adalah usaha kita, gak akan pernah nyampe. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik. Siapa kita? Apa kemampuan kita? Apa daya kita sehingga kita bisa sampai ke sorga dengan usaha kita? Gak bisa. Gak bisa. Mau sejago apapun kau, siapapun Anda, jabatan apapun Anda, gak bisa. Mau sebanyak apapun kekayaan Anda, tidak bisa itu membawamu ke sorga. Kenapa? Karena tempat yang disediakan di sorga itu adalah tempat di mana Tuhan yang menyediakannya. Dan dikatakan di sana dalam ayat yang ketiga bahwa saat nanti Yesus datang kali yang kedua, Dia datang untuk menjemput kita orang percaya supaya apa? Supaya di mana Yesus berada, di sana juga kita berada. Amin. Itu dia. Jadi kalau ada orang Kristen di sini yang masih ragu-ragu tentang sorga atau neraka, dia masuk mana? Anda perlu dipertanyakan sebagai orang Kristen. Kayaknya Anda gak pernah baca Alkitab baik-baik. Atau iman Anda yang iman boncol. Iman Anda iman yang megol-egol. Tahu megol-egol? Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ah, itu dia. Itu iman seperti itu, iman yang gak laku. Ya. Kenapa? Iman kekristenan adalah iman sebuah kepastian. Bukan iman insya Allah. Bukan iman mudah-mudahan. Bukan iman kalau bisa. No. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yesus kita adalah Tuhan satu-satunya yang siap menyediakan tempat bagimu, bagi saya, bagi kita semua orang percaya, untuk kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Betapa nikmatnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kepastian itu sudah ada, ya kan? Coba, di mana-mana, kalau misalnya anak kita janjikan dan itu dipastikan, itu anak gak pernah ragu. Itu anak benar-benar yakin dia sama bapak mamanya. Kalau misalnya kita pacaran, dijanjikan akan dinikahi, dan janjinya ini pasti, wah, itu senang banget. Ya. Senang banget. Kenapa? Namanya juga udah pasti. Gak mungkin dia ingkar. Itu yang mendapatkan janji, sukacitanya luar biasa. Ya kan? Pasti itu. Lah ini Tuhan yang janji, Dia yang kerja. Nanti satu kali Dia jemput kita,
dia bawa kita semua orang percaya ke tempatnya. Gambaran dalam kitab Wahyu, kita adalah mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang kudus, yang tak bercacat. Pada hari kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita dijanjikan, dan janji yang penuh dengan kepastian. Janji yang tidak mungkin ingkar. Karena saya percaya kalau ada keingkaran, maka itu bukan Tuhan namanya. Karena Dia adalah Tuhan, maka tidak mungkin ada keingkaran di dalam dirinya. Ini pemahaman yang harus kita pegang benar-benar. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20. Mari coba kita baca ke sana, kita lihat, kita perhatikan baik-baik. Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita sekalian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, hal yang kedua dari makna kenaikan Kristus adalah dikatakan di sana dengan jelas, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Saat Yesus naik ke surga, Dia sediakan tempat bagi umat-umatnya. Maka secara automatically kita orang-orang percaya, kita punya dua kewarganegaraan. Yang satu kita kewarganegaraan di dunia ini, ya contoh kayak kita ini kewarganegaraannya Indonesia, ya. Lalu banyak juga warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing karena pindah kewarganegaraan. Itu pindah, tapi kita nggak pindah. Kewarganegaraan kita sampai hari ini tetap dua. Satu, kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua adalah kewarganegaraan surga. Dengan kata lain, saat kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dan Yesus Kristus akhirnya mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan Dia di sana untuk menyediakan tempat bagimu, bagiku, dan bagi setiap orang percaya. Itu artinya bahwa ada perubahan status kewarganegaraan kita. Kewarganegaraan kita berubah statusnya. Yang tadinya cuma satu, sekarang jadi dua. Karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga yang satu lagi. Kalau boleh saya saya ilustrasikan begini. Kita ini punya dua paspor, ya kan? Satu paspor hijau, satu lagi paspor gold, paspor emas. Kalau paspor hijau bisa kita gunakan, kita perpanjang, lalu kita gunakan untuk ke negara-negara lain yang ada di dunia ini. Tapi kalau paspor yang gold tadi, itu nggak usah dirubah-rubah, nggak usah diperpanjang-perpanjang, nggak perlu. Dan wujudnya juga nggak ada. Tapi paspor itu sudah kita pegang dalam hati dan rohani kita. Kita sudah dicap, distempel baik-baik.
Dan paspor itu satu saat kita akan pergunakan satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan hanya satu tujuan, gak bisa kemana-mana. Tujuannya adalah sorga. Amin. Itulah paspor yang kita punya. Gold passport. Betapa sukacitanya seharusnya kita. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah satu ilustrasi yang lain. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, dalam pandemi virus corona saat ini, berapa banyak negara-negara di dunia memulangkan warga negaranya. Waktu ada di China, khususnya warga negara yang ada di provinsi Wuhan, itu di kota Wuhan, itu semua negara-negara bersiap menyiapkan transportasi buat warga negaranya untuk kembali pulang. Kenapa? Negara-negara itu pengen bahwa warga negaranya terjamin tidak terpapar, sehingga cepat dipulangkan. Mereka ingin menjamin keselamatan warga negaranya. Itu waktu ada terjadi ketika peristiwa di Indonesia, di Jakarta tempo hari, waduh, itu semua kapal-kapal perang, sampai kapal-kapal perang Prancis pun sudah merapat ke Indonesia. Kenapa? Mereka ingin menjaga warga negaranya. Kalau terjadi sesuatu di Indonesia, mereka akan angkut, selamatkan warga negaranya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dari ilustrasi itu, hidup kita di saat ini, kita mendapat jaminan dari Tuhan. Amin. Karena kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Kita mendapatkan pasti jaminan keselamatan, jaminan kehidupan di dalam dunia ini. Dan jaminan kehidupan itu bukan berarti kita nggak susah di dunia ini. Jangan salah. Kita tetap alami mungkin kesusahan, tetapi itu merupakan suatu proses pendewasaan hidup kita. Supaya kita lebih matang dalam perantauan kita di bumi ini. Betul? Pahami baik, kita ini sedang merantau di dunia ini. Jadi kalau ada kesusahan, itu adalah proses di mana kita semakin survive sementara kita ada di dunia. Tapi pemimpin kita, di mana kita adalah warga negara sorga, pemimpin kita itu adalah Tuhan kita, pastinya menjamin keselamatan kita, menjamin kehidupan kita. Makanya dikatakan dalam firman Allah, sekalipun kita terjatuh, tapi tidak akan pernah kita sampai tergeletak. Amin. Itu dia. Jaminannya udah ada kok. Jaminannya sudah ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jaminan kita ganda. Jaminan kita peroleh dari dimana kita menjadi warga negara di dunia ini. Dan jaminan pada sisi yang lain adalah jaminan yang diberikan oleh pemilik alam semesta. Jadi dengan kata lain, melalui kenaikan Kristus kita memahami tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran dari hidup manusia. Karena Allah sebagai pemimpin kita, Dia siap memberikan jaminan keselamatan. Dia siap memberikan jaminan bagi kehidupan kita sementara kita ada di perantauan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Seperti apa pemahamanmu saat ini tentang kenaikan Kristus? Saya berharap dengan pemahaman dua hal yang kalau boleh kita berbagi hari ini, biarlah ini menjadikan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang bertumbuh di dalam rohani, menjadi dewasa di dalam Tuhan, memahami tentang makna kenaikan Kristus bagi hidup kita sebagai orang percaya. Terima kasih buat waktu Tuhan yang telah diberikan bagi kita. Kita boleh merenungkan sabda Tuhan. Hari ini biarlah ibadah kita membawa pemahaman baru bagi kita, membawa pertumbuhan baru. Kita naik satu step, kita bertambah wawasan tentang kenaikan Kristus. Oleh sebab itu, mari sama-sama sidang jemaat Tuhan terkasih, arahkanlah hati, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat hari ini. Sidang jemaat Tuhan terkasih, yakinlah engkau bahwa Tuhan Allahmu adalah Allah yang memimpin kita, yang memberikan jaminan hidup kita, memberikan jaminan keselamatan. Dan dialah juga yang memberikan kepastian sorga bagi kita, menjadi bagian hidup kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena Tuhanlah melalui Kristus Yesus, Dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Amin. Kita tundukkan kepala, bersatu hati. Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kalau hari ini kami mengingat Engkau naik ke sorga, pergi kepada Bapa, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Engkau sedang mempersiapkan tempat bagi kami. Dan kami percaya akan firman-Mu Tuhan, tidak akan pernah ingkar, tidak akan pernah bohong. Oleh sebab itu kami klaim janji firman-Mu, bahwa Engkau menginginkan kami berada bersama-sama dengan Engkau di sorga. Kami berterima kasih kalau sorga adalah kepastian bagi kami sebagai orang percaya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih juga buat jaminan kehidupan sementara kami ada hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengajarkan sesuatu yang begitu berarti bagi hidup kami masing-masing. Terpujilah Tuhan di dalam kuat kuasa-Nya. Dan hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu merendahkan hati dan mempertaruhkan iman kami Tuhan dalam doa syafaat kami. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka masing-masing. Hadir Engkau, lawati mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, penuhlah sidang jemaat-Mu dengan damai sejahtera, sukacita ilahi, dan perlindungan keselamatan-Mu ada bagi setiap mereka. Menyembuhkan yang sakit, memberikan pertolongan bagi yang sedang terbeban berat, memberikan kelegaan bagi yang ada dalam kesesakan, memberikan jalan keluar bagi yang penuh dengan pergumulan, memberikan kekuatan bagi yang lemah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya umat-umat-Mu semuanya ada dalam perlindungan dan jamahan Roh Kudus. Kami doa bagi setiap mereka yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Oh Tuhan, berkati dengan mujizat-Mu Ibu Silitonga, Ibu Stumorang, Ibu Marpau, Bapak Rumah Horbo, Bapak Pangaribuan, Bapak Juan Nenggolan, Bapak Hendra, Ibu Debi, Ibu Mika, Van Royen, semuanya yang sakit yang mungkin tidak hamba sebutkan Tuhan. Namun kami percaya
Mereka ada di hatimu. Mereka ada dalam pengetahuanmu Tuhan. Itu sebabnya kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Keluarga Bapak Rumah Horbo, keluarga Bapak Suryo, keluarga Bapak Joko, bersama kami sebagai gembala. Tuhan tolong kami semua, berikan kami hikmat Tuhan. Sehingga penuhlah kami dengan kuasa dan otoritas wibawa sorga. Engkau pakai kami Tuhan dalam kerendahan hati. Engkau pakai kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Domba-domba Tuhan Engkau pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa baru. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan di GKI Cibubur boleh bertambah. Nama Tuhan semakin ditinggikan, dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, buat rencana-rencana ke depan dari pelayanan ini. Mari berkati. Berkati juga para pengurus komisi, penata layan, pemain musik, seluruh guru-guru sekolah minggu, para bendahara-bendahara. Oh Tuhan, berikan kami urapan Roh Kudus, dan biarlah kami memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh bersatu hati, satu visi, satu misi dalam kami melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Allah memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat kendaraan yang sampai hari ini tetap masih ada di bengkel. Tuhan berkati para montir, para mekanik. Tuhan berkati PT Indosemen, Tuhan berkati PT Aca. Semuanya pembiayaan Tuhan berkati. Kami juga berdoa, biarlah semua pembiayaan operasional gereja kami serahkan dalam tangan-Mu. Namun kami yakin percaya Engkau yang akan sediakan segala sesuatunya ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya gereja kami boleh tetap jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong pakai umat-umat-Mu di tempat ini. Pakai kami hamba-hamba-Mu untuk tetap jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami juga mempertaruhkan iman kami bagi keadaan bangsa kami Indonesia. Dalam kami menghadapi wabah COVID-19, Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia. Tuhan jagai kami, lindungi kami Bapa. Kuasa-Mu, mujizat-Mu menyembuhkan yang sakit. Semuanya yang terpapar positif Tuhan, lindungi, jagai mereka. Berikan kesehatan bagi mereka. Mujizat-Mu Tuhan tak akan pernah hilang bagi kami. Berkati tim dokter, perawat, semua yang turut ambil bagian dalam penanganan ini. TNI, Polri, sukarelawan, Tuhan tolong berkati mereka masing-masing. Ya Allahku, jagai, lindungi mereka sehingga Tuhan pakai mereka lebih lagi untuk boleh menyembuhkan para pasien yang terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan, ampuni seluruh masyarakat Indonesia yang tidak taat dengan aturan pemerintah. Ampuni Bapa bangsa kami. Ampuni rakyat kami Indonesia Tuhan. Ampuni juga pemerintahan bangsa kami, pemimpin bangsa kami. Berkati juga Tuhan dan ampuni akan kesalahan dosa umat-umat-Mu di Indonesia ini. Kami sebagai pemimpin gereja Tuhan, ampuni kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Bahkan Tuhan memulihkan keadaan seluruh dunia. Karena kuasa-Mu adalah kuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Kami berdoa, biarlah hari-hari ke depan kami boleh tetap belajar di rumah, setia untuk beraktivitas di rumah, sampai pada di mana Tuhan mengizinkan kami boleh beraktivitas seperti semula, melalui segala hikmat Tuhan bagi pemerintahan bangsa kami. Terima kasih ya Allah kami yang hidup, terima kasih. Kami juga Tuhan menyerahkan seluruh rancangan yang sudah dibuat oleh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkatilah, kiranya itu boleh menjadi rancangan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan berkati juga krisis ekonomi yang sedang menimpa bangsa kami. Tuhan tolong orang-orang yang ada di bagian keuangan, berikan mereka hikmat Bapa di dalam bidang industri, perdagangan dan lain sebagainya. Oh Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, yang ada di Indonesia. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan, biarlah seluruh umat-umat Tuhan boleh terpelihara dengan baik. Seluruh umat-umat Tuhan boleh tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita akan masuk dalam doa berkat, kita mengangkat satu pujian. Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, inilah akhir ibadah kita. Kembalilah engkau dalam segenap aktivitas hidupmu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Beritakanlah Injil dan menangkanlah banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Dan dalam kesemuanya itu, terimalah segala berkat Tuhan atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat Tuhan telah dicurahkannya atas kita sekalian. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam segenap aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita sebagai saleh-salehnya yang kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.